Selamat pagi peserta didik Bapak sekalian, salam sehat dan salam jumpa. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari-hari kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami hendak belajar. Berkatilah kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami pelajaran kami. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak didik Bapak sekalian, sekarang kita masuk pada tema yang berikut, yakni seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang pribadi Yesus sebagai idola. Nah, pribadi Yesus sebagai idola ini ada dua kutipan kitab suci terkait dengan pribadi Yesus sebagai idola. Yang pertama itu Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang bercerita tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan yang kedua nanti Matius 20 ayat 29 sampai 34. Nah, ini bercerita tentang Yesus menyembuhkan dua orang buta. Nah, anak didik Bapak sekalian, sejak masa kecilnya Yesus sudah menjadi idola. Sebab kedatangannya ke dunia telah lama dinubuatkan oleh para nabi. Nah, Yesus datang ke dunia dengan cara yang unik. Kenapa unik? Karena berbeda dari yang lain. Biasanya dalam hukum biologis itu, seorang anak lahir lewat hubungan suami istri. Akan tetapi Yesus lahir tidak demikian, tetapi dengan cara yang unik dan tidak masuk akal bagi manusia. Anak didik Bapak sekalian, atribut yang diberikan kepada Yesus adalah Putra Daud, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan lain sebagainya. Itulah atribut yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus hendak lahir. Ketika malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Maria bahwa anak yang akan lahir itu adalah Putra Daud, Anak Allah yang Maha Tinggi. Nah, Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dalam kutipan Matius 20 ayat 29 sampai 34, di sana diceritakan bahwa ada dua orang buta berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Di sini gelar Yesus kembali ditegaskan, yakni Tuhan Anak Daud. Itulah gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang teladan hidup Yesus. Dalam kutipan Markus 14 ayat 32 sampai 42, di sana diceritakan Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada Bapanya di surga. Nah, Yesus berdoa kepada Bapanya seperti ini. "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Nah,
Doa Yesus ini menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Allah Bapanya, meski sudah tahu penderitaan yang harus ditanggungnya. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa seluruh pribadinya mau melaksanakan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Anak didik Bapak sekalian, tokoh idola adalah orang terkemuka yang dikagumi karena memiliki kelebihan. Yesus adalah tokoh idola bagi umat Kristiani. Sebagai tokoh idola, ia mendapat gelar dari orang-orang yang menyaksikan pewartaannya, yang melihat perjalanan hidup Yesus. Apa itu gelar yang diberikan orang-orang kepada Yesus? Yakni anak domba Allah, Tuhan, Mesias, anak Daud, Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Banyak lagi gelar yang diberikan kepada Yesus. Nah, orang memberikan gelar ini kepada Yesus karena teladan hidup Yesus, karena seluruh perjalanan hidup Yesus, karena sifat seseorang atau cara hidup seseorang juga lewat itu nanti orang-orang memberikan nama. Misalnya kalau orang-orang misalnya malas bekerja, ada seorang malas bekerja, lalu orang lain akan mengatakan gelarnya pemalas. Ada orang yang sangat rajin, lalu orang memberikan gelar dia si rajin, begitu. Atau yang baik diberikan orang baik. Itulah gelar-gelar yang diberikan seturut hidup mereka, seturut cara hidup mereka, kualitas hidupnya. Nah, Yesus sungguh menjadi idola sejati. Karena apa? Karena ia menyerahkan seluruh hidupnya demi keselamatan manusia. Nah, anak didik Bapak sekalian, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga juga kita menjadi idola bagi orang lain. Idola karena melakukan yang baik, idola karena baik di hadapan orang-orang lain. Nah, sebagai tugas kita, silahkan kamu kerjakan tugas berikut ini. Nah, demikian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat-Mu yang kami terima pada hari ini. Semoga lewat pelajaran ini kami juga mampu menjadi teladan dalam hidup kami sehari-hari. Kami meniru apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dalam kehidupan kami mampu mewartakan kerajaan Allah dalam tindakan nyata. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.